Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sur Aryana, salah satu mahasiswa S3 Program Doktor Ilmu Pendidikan Bahasa Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan model penilaian keterampilan menulis berbasis kompetensi ABA 21 dan HOTS yang sedang saya kembangkan. Khususnya di sini ada sebuah prototipe yang mungkin nanti akan diuji coba terbatas di beberapa sekolah. Dan sebelum itu, saya izin menjelaskan kepada Bapak Ibu guru, khususnya guru Bahasa Indonesia, berkait tentang buku model penilaian keterampilan berbasis kompetensi ABA 21 dan HOTS. Di sini tentunya keterampilan menulis yang merupakan salah satu keterampilan bahasa yang sangat penting dan relevan dalam konteks pendidikan dan dunia kerja di era saat ini. Dan dalam era globalisasi dan digital, komunikasi dituntut lebih efektif dan efisien. Kemampuan menulis juga di sini menjadi kebutuhan dan dalam menghadapi tuntutan kemajuan teknologi dan digitalisasi yang semakin besar. Dan pembelajaran bahasa Indonesia tentunya ini memiliki peran penting khususnya dalam membentuk keterampilan menulis peserta didik. Namun dalam perkembangan zaman, keterampilan menulis ini bukan hanya sekedar menulis dengan ejaan dan tata bahasa yang benar, tetapi juga harus mampu menulis dengan kemampuan ABA 21 dan HOTS. Oleh karena itu, penelitian pengembangan model penilaian keterampilan menulis berbasis kompetensi ABA 21 dan HOTS dalam pembelajaran bahasa Indonesia menjadi sangat penting. Dalam era digital dan globalisasi saat ini, keterampilan menulis menjadi sangat penting dalam berbagai bidang pekerjaan. Oleh karena itu, pengembangan model penilaian keterampilan menulis berbasis kompetensi ABA 21 dan HOTS dalam pembelajaran Indonesia akan sangat berkontribusi dan membentuk peserta didik yang memiliki keterampilan menulis yang kompeten dan mampu bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif. Dalam era modern yang semakin kompleks, keterampilan menulis juga menjadi salah satu kompetensi yang utama yang harus dikuasai oleh generasi masa depan. Keterampilan menulis tidak hanya diperlukan dalam bidang akademik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari dan di dunia kerja. Untuk itu, saya mempersembahkan sebuah buku model penilaian keterampilan menulis berbasis kompetensi ABA 21 dan HOTS dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, saya izin share untuk bagaimana sih untuk penggunaan dan prosedur atau langkah-langkah dalam buku model penilaian keterampilan menulis. Di sini Bapak Ibu untuk hal cover, nanti Bapak Ibu dapat mengakses tautan yang saya akan bagikan. Nah, di sini Bapak Ibu untuk passwordnya juga saya sudah sediakan. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal melihat dari instruksi atau WhatsApp yang saya bagikan. Nanti di sini Bapak Ibu dapat memasukkan password yang baru. Nah, ini passwordnya. Nah, ini untuk tautan Bapak Ibu gunakan melalui online. Ini dapat Bapak Ibu perluas. Satu contohnya, Bapak Ibu. Dan saya juga menyediakan untuk dapat di-download atau diunduh bagi Bapak Ibu yang ingin mengunduh dari buku model ini. Nanti Bapak Ibu tinggal buka tautan yang saya bagikan seperti ini. Ini akan muncul buku seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal unduh. Oke. Dan di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu Bapak Ibu. Ini lumayan agak banyak ya Bapak Ibu, sekitar 283 halaman berkaitan tentang model. Ya, saya izin ke intinya terlebih dahulu. Langkah-langkah untuk penggunaan model penilaian keterampilan menulis bahasa Indonesia.
bagian ketiga. Ya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Di sini sebenarnya ada 3 bagian yang mungkin Bapak Ibu harus ketahui dalam menyusun sebuah alat evaluasi, khususnya untuk keterampilan menulis. Di sini Bapak Ibu. Tapi nanti Bapak Ibu boleh mendalami secara lebih mendalam. Nah, di sini salah satu perangkat dari prosedural model yang saya kembangkan, di mana ini juga mengacu dari model-model penilaian terdahulu, di mana ada yang menentukan 4 langkah dan juga yang 3 langkah. Dan di sini saya menggunakan 3 langkah, dan di dalamnya itu dikhususkan untuk masukan kompetensi evaluasi dan thoughts. Dan di sini tahap pertama Bapak Ibu, seperti standar dalam penilaian, yaitu identifikasi standar penilaian terlebih dahulu, yaitu Bapak Ibu mengidentifikasi materi, kelas, capaian pembelajaran, dan bentuk penilaian. Tahap kedua di sini saya mengembangkan untuk pengembangan tugas menulis, yaitu Bapak Ibu memiliki pendekatan secara komprehensif, yaitu berkaitan dengan pendekatan keterampilan menulis. Selanjutnya Bapak Ibu menyediakan stimulus dan petunjuk penugasan yang mungkin dapat memberikan suatu informasi yang penting bagi peserta didik atau siswa ketika mengerjakan tugas atau petunjuk. Selanjutnya menetapkan kriteria penilaian dan mengembangkan format dan rubrik penilaian. Ini yang mungkin lebih penting, yaitu Bapak Ibu mengembangkan sebuah format dan rubrik penilaian. Nah, di sini saya sudah sediakan salah satu contohnya, mungkin nanti Bapak Ibu dapat menyesuaikan ya, sesuai dengan karakteristik siswa yang ada di sekolah Bapak Ibu. Tahap ketiga yaitu tahap pelaksanaan, di mana Bapak Ibu nanti berdasarkan dari pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang dinilai. Dan di sini juga saya memberikan kolaborasi dari kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Nah, di sini Bapak Ibu langkah-langkah untuk keterampilan, untuk mengetahui keterampilan menulis atau nilai keterampilan menulis siswa, ini Bapak Ibu bisa mengacu, ada 2 ya. Nah, nanti Bapak Ibu menyesuaikan dengan yang ada berita dari buku ini, apakah itu masuk ke PAP atau PAN, di mana PAP ini adalah penilaian acuan patokan dan PAN penilaian acuan normatif, di mana patokan ini cukup 100 orang atau individu. Kalau misalkan PAN itu secara kelompok gitu. Ketika nilainya di sini selesai, Bapak Ibu melihat ketuntasan siswa ya atau KKM dari nilai yang disesuaikan di setiap sekolah, itu apakah dia tuntas atau tidak tuntas. Kalau misalkan dia tuntas, dia akan diberikan penghargaan. Sebaliknya kalau misalkan dia tidak tuntas, maka dia atau siswa tersebut diberikan remedial gitu. Nah, nanti Bapak Ibu ini dapat Bapak Ibu telah terlebih dahulu sebelum dipraktekkan. Dan di sini juga model penilaian ini memiliki karakteristik Bapak Ibu, di mana konsep dari penilaian ini terintegrasi dengan Kompetensi Abad 21 yang dimana bersifat ongoing atau assessing learning. Jadi sambil Bapak Ibu mengajarkan sebuah teks, dan ini sambil menilai gitu ya, sambil berjalan, karena ini berbasisnya ada berbasis praktik, proyek, produk dan portofolio, atau juga bisa dengan teman sejawat untuk model penilaiannya. Dan di sini menitik beratkan 13 prinsip penilaian, yaitu valid, reliable, objektif, terpadu, yang berkesinambungan, sistematis, acuan kriteria, akuntabel, komprehensif, kontinuitas, objektif, praktis, dan ekonomis. Ya, di sini saya menitik beratkan ekonomis karena Bapak Ibu dapat mengakses melalui jejaring internet, dan Bapak Ibu tidak perlu harus beli bukunya gitu ya. Jadi saya sediakan gratis untuk Bapak Ibu untuk dipraktikkan di sekolah Bapak Ibu sesuai dengan siswa di sekolah Bapak Ibu. Dan konsep penilaiannya pun ini bertujuan untuk mengukur dan meningkatkan dan serta mengembangkan potensi keterampilan menulis siswa, yang terutama nanti Bapak Ibu dapat memberikan umpan balik serta untuk memperbaiki hasil tulisan siswa nantinya, dan meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia
yang mungkin lebih kreatif dan lebih aktif ya nanti siswanya itu, karena di sini juga dituntut siswa itu lebih kritis, di mana siswa juga untuk berkolaborasi, terus berkomunikasi dengan baik antara satu dengan yang lain, temannya satu kelompok dengan teman kelompok yang lain, serta nanti siswa diajarkan untuk menganalisis. Ya di sini juga proses penilaiannya melibatkan pada potensi menulis peserta didik dengan cara menganalisis, yang mengevaluasi dan mencipta untuk berpikir kritis ya, sampai dengan secara logis ya, analisis sistematis untuk memberikan suatu alasan ketika mereka diminta untuk meminta alasan kenapa menulis teks ini, dan dengan tema seperti ini mereka akan menjelaskan dengan baik seperti itu. Kelima, kegiatan penilaiannya dilakukan melalui soal penugasan, di mana ini bisa berdiskusi kelompok atau kegiatan lapangan, praktikum, nyusun laporan, atau sebuah artikel. Karena proses penilaiannya pun dilakukan dalam bentuk penilaian sebuah yang tadi saya sebutkan atau saya jelaskan, yaitu proyek atau project assessment, penilaian produk, penilaian praktik yang sejawat, dan penilaian portofolio. Selanjutnya, penilaian beratkan pada konstruksi soal yang relevan dengan capaian standar kompetensi kurikulum Merdeka dan kurikulum 13. Karena di sini buku yang saya kembangkan atau prototipe dari sebuah model penilaian yang saya menjadikan sebuah buku panduan bagi Bapak Ibu untuk menilai keterampilan menulis berbasis kompetensi modul 1 dan HOTS. Ini ya sangat relevan dengan kurikulum. Di sini saya satu padukan, saya hadirkan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Dan penggunaan definisi operasional juga di sini sangat diperlukan ya Ibu untuk memperjelas mulai dari sistematis ya strukturnya, format yang sesuai, berdasarkan kriteria dan rubrik penilaian yang otomatis yang nanti Bapak Ibu gunakan. Dan penilaian dapat dilakukan berdasarkan metode pembelajaran yang berbasis kompetensi baru 1. Yang sebelumnya Bapak Ibu dapat diterapkan model pembelajarannya yang berbasis kompetensi baru 1, salah satunya PBL, PJBL, atau CPL, Experiment Method, atau Peer Teaching, atau Inquiry Based Learning, dan masih banyak lainnya untuk model pembelajaran berbasis kompetensi baru 1 dan FODS. Apa sih tujuan dan manfaatnya di sini Bapak Ibu? Ya, tadi saya pernah menyebutkan ya di sini untuk mengukur, meningkatkan dan mengembangkan potensi menulis peserta didik dan memberikan umpan balik ya kepada siswa agar siswa tersebut mengetahui kelemahan dan kelebihan dari keterampilan menulisnya. Ketiga, mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai kompetensi abad 21 dan FODS, dan ini sangat penting sekali. Dan 4, mengukur efektivitas dan efisien sebuah metode atau teknik, prosedur maupun yang lainnya ketika kita mengajar di kelas. Ibu ini mengetahui bagaimana sih sebuah metode dan teknik prosedur yang Bapak Ibu terapkan di sekolah gitu. Dan langsung saja di sini Bapak Ibu contoh soalnya, nanti Bapak Ibu dapat mengunduh. Dan ini salah satu contohnya dari buku ini ada 6 teks yang terbagi 2 teks di level E dan untuk kurikulum Merdeka yaitu kelas 10 dan kelas 11, dan level F yaitu untuk kelas 12 yang nanti mungkin itu khusus untuk kurikulum 2013, karena ada beberapa sekolah juga yang masih menggunakan kurikulum 2013 di kelas 12. Dan mungkin di sini saya tidak terlalu banyak untuk menjelaskan, tetapi saya lebih ke prosedurnya nanti Bapak Ibu ya. Dan prosedurnya di sini Bapak Ibu saya jelaskan. Pertama, mungkin Bapak Ibu harus mengunduh tadi ya PDF dan bukunya. Nanti Bapak Ibu dapat mengakses
buku tersebut untuk dipraktekkan di kelas Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu dapat memilih materi teks berdasarkan fase yang sudah ada atau sedang diajarkan pada siswa Bapak Ibu di sekolah. Kedua, Bapak Ibu guru mengunduh contoh soal yang selanjutnya contoh soal tersebut atau penugasan tersebut dapat dibagikan kepada siswa dan siswi Bapak Ibu dan kaji bersama-sama di kelas. Ketiga, Bapak Ibu guru mengunduh soal penugasan 1 atau 2, selanjutnya soal penugasan itu berbentuk proyek atau project atau produk, ya, tergantung dari kesesuaian Bapak Ibu untuk pemberian tugas menulis. Dan Bapak Ibu mengunduh rubrik penilaian dan melakukan penilaian berdasarkan aspek pada rubrik penilaian. Bapak Ibu guru juga mengunduh format penilaian yang berupa file Microsoft Excel yang nanti Bapak Ibu dapat mengakses atau menghitung nilai yang diperoleh anak-anak atau peserta didik yang Bapak Ibu nilai begitu. Nah, di sini saya bagikan seperti tautan ya Bapak Ibu. Nah, ini tautan. Nanti saya akan kirimkan kepada Bapak Ibu yang berkaitan. Nah, guru kelas 10 di sini akan menguji cobakan teks laporan hasil observasi dan teks biografi. Di mana di sini ada tautan yang mungkin dapat Bapak Ibu unduh soal penugasan pertama dan soal penugasan kedua. Sebenarnya ini saya ambil untuk lebih simple Bapak Ibu daripada Bapak Ibu melihat dari buku yang mungkin cukup tebal. Jadi saya gunakan teknik seperti ini. Nanti guru kelas 11 itu berkaitan tentang teks prosedur dan teks eksplanasi, dan guru kelas 12 itu teks editorial dan teks eksplanasi. Dan nanti Bapak Ibu dapat mengunduh di tautan ini. Saya akan bagikan. Setelah itu Bapak Ibu akses melalui tautan yang sudah saya sediakan. Dan rubrik penilaian seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini rubrik penilaiannya. Nanti Bapak Ibu dapat mengunduh tadi sesuai dengan tautan yang telah saya sediakan. Ini format penilaiannya untuk penilaian sikap. Nah, contohnya ini Bapak Ibu bagian 7 ada penilaian teks biografi. Jadi ini salah satu diagram atau langkah atau prosedur berupa diagram batang, mungkin ya disebut dengan rangka prosedural. Di sini juga saya sebutkan definisi, serta tujuan, materi, di mana sesuai dengan langkah-langkah yang saya kembangkan. Buku ini juga tidak hanya sebuah panduan, tapi juga sebuah teoritis yang nanti dapat dimanfaatkan baik pengguna sebagai siswa maupun mahasiswa dalam kajian keterampilan menulis. Nah, ini berkaitan tentang biografi, contoh soal. Nah, soal ini sebetulnya sudah ada tadi yang saya simpan di tautan. Nanti Bapak Ibu tinggal diunduh, Bapak Ibu dapat mengaplikasikan di kelas masing-masing. Format penilaiannya juga seperti ini, nanti ada berupa Excel, Bapak Ibu. Dan ini rubrik penilaiannya. Nah, untuk contoh format penilaiannya mungkin saya bisa share screen aja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk format penilaiannya Bapak Ibu ada teks LAO, teks biografi, teks prosedur, teks eksplanasi, teks editorial, dan teks artikel. Nanti ini penilaiannya berdasarkan capaian dan indikator. Kalau untuk kelas 10 dan kelas 11 ini otomatis mengikuti dari capaian 1, capaian 2, capaian 3, dan capaian 4. Ya, karena di sini materinya dari teks LAO itu ada beberapa
penugasan begitu. Dan penugasan ini saya masukkan dalam satu soal gitu. Di mana nanti secara komprehensif Bapak Ibu dapat menilai ya. Dan nanti di sini akan keluar nilai hasil. Nilai hasil ini Bapak Ibu dapat bandingkan dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Apakah itu 70 ya dengan skor 70 atau dengan 75 atau dengan 72 ya, tergantung dari KKM yang diterapkan di sekolah. Dan nanti juga Bapak Ibu dapat mengakses link yang tadi saya bagikan, itu berkaitan tentang soal dan rubrik penilaian. Ini saya kembali Bapak Ibu. Ini untuk nanti Bapak Ibu unduh ya. Ini Bapak Ibu ke file, langsung download. Ya, downloadnya dengan Word ya. Kalau tadi yang Excel, Bapak Ibu juga unduh lagi agar mempermudah Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat mengunduh sama seperti tadi. Ini juga bagi mana download dan langsung Microsoft Excel yang ini langsung Bapak Ibu unduh saja. Jangan lupa Bapak Ibu unduh dulu si bukunya. Dan setelah bukunya diunduh, Bapak Ibu membaca terlebih dahulu panduan langkah-langkahnya. Mungkin panduannya tadi nanti saya akan kirimkan secara jelas melalui suatu pesan WhatsApp. Itu pertama Bapak Ibu, saya ulang lagi, memilih buku atau menulis buku terlebih dahulu yang saya sediakan. Bapak Ibu memilih materi teks yang akan diajarkan atau Bapak Ibu nilai. Selanjutnya Bapak Ibu guru mengunduh contoh soal yang sudah saya sediakan. Ketiga, Bapak Ibu juga mengunduh soal penugasan pertama dan kedua. Yang keempat, Bapak Ibu guru mengunduh rubrik penilaiannya, jangan lupa. Dan kelima, Bapak Ibu mengunduh format penilaian yang Excel ini. Dan nantinya Bapak Ibu dapat menghitung secara otomatis nilai yang sudah saya sediakan di sini. Dan mungkin itu Bapak Ibu untuk sebuah prosedur penggunaan model penilaian keterampilan menulis berbasis kelas 1. Mungkin ini secara realnya buku ini ya lumayan cukup besar dan berat juga ya. Tapi kalau nanti Bapak Ibu membutuhkan, nanti Bapak Ibu dapat menghubungi saya. Tapi untuk jelasnya di sini saya butuh bantuan Bapak Ibu untuk mengaplikasikan secara operasional di sekolah Bapak Ibu atau di kelas Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajar pada semester ini. Sekian dari saya, terima kasih banyak sudah mau bergabung dan melihat dari tutorial atau prosedur yang saya jelaskan tadi berkaitan tentang penggunaan model penilaian keterampilan menulis berbasis kompetisi bahasa dan COTS dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.